FIFA juga sudah mengatur bahwa laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak bisa dipindah-pindah seenak jidat. Biarlah Bahrain yang memutuskan. Apakah mereka akan tetap bertandang ke Indonesia atau masih saja keras kepala? Apapun pilihannya, tetap menguntungkan Indonesia. Kini Garuda harus menatap laga berikutnya menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kebetulan keduanya main di tanah air. Kedua calon lawan Indonesia sudah mengencangkan ikat pinggang. Jepang melalui pelatihnya Hajime Moriyasu sudah was-was padahal laga masih lama. Sementara dari kubu The Green Falcons, ancaman pemecatan Roberto Mancini menguat. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita bahas. Di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Oktober ini, Jepang yang perkasa seperti bunga tak disiram seminggu saat menghadapi Australia. Sokurus dengan pelatih baru Tony Popovic berhasil menyulitkan Jepang. Serangan-serangan anak asuh Moriyasu mentah di hadapan pertahanan Australia yang mengusung format baru, yakni 3 back. Dari 12 tembakan, tak ada satupun yang menjebol gawang Australia. Hasil imbang 1-1 pun tak terelakkan. Uniknya, 2 gol yang tercipta adalah gol bunuh diri. Gagal mengalahkan Australia di rumahnya sendiri, Jepang dipaksa menginjak bumi. Sang pelatih pun mengerem kejumawaannya akan lolos ke Piala Dunia bareng Indonesia. Moriyasu bahkan dibuat frustasi di laga menghadapi Australia. Jika tidak bermain lebih tenang, kata Moriyasu, Jepang bisa saja kalah dari Australia. Lepas laga, ia mengatakan bahwa putaran ketiga akan lebih seru. Menurut Moriyasu, Jepang akan kesulitan untuk menyapu bersih putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan sebagaimana prediksi banyak orang. Iya, putaran terakhir. Bagi Jepang, putaran ketiga adalah putaran terakhir karena mengincar lolos otomatis ke Piala Dunia. Setelah gagal memetik 3 poin dari Australia, Jepang juga khawatir tidak akan berhasil memetik 3 poin, terutama di 2 laga tandang berikutnya. Kebetulan di November 2024 nanti Jepang akan bertandang ke Indonesia dan Cina. Soal bertandang ke Indonesia, Moriyasu baru-baru ini juga mengatakan dirinya khawatir terhadap tekanan tinggi dari para supporter timnas Indonesia. Moriyasu sudah mempelajari bagaimana kiranya kemungkinan situasi nanti di SUGBK. Ia mengetahui situasi SUGBK di babak kualifikasi sejauh ini dan Piala Asia U20 tahun 2018. Waktu itu, aku Moriyasu, stadion dipenuhi 60.000 hingga 80.000 supporter. Atmosfernya sangat mengesankan. Apa yang disebut mengesankan bagi Moriyasu sejujurnya lebih tepat disebut intimidatif. Ya, suasana di SUGBK akan selalu intimidatif bagi lawan. Tinggal apakah si lawan sanggup mengatasi tekanan dari supporter Indonesia atau tidak. Melihat pengalaman, Jepang jelas sanggup. Minimal Jepang tidak akan merengek ke AFC untuk memindahkan laga ke tempat netral. Selain itu, Hajime Moriyasu juga diperingatkan oleh media Jepang. Media Jepang Sanspo, sebagaimana dikutip TV One News, Indonesia tetap akan menjadi kekuatan yang sulit ditaklukkan. Meskipun di laga sebelumnya keok dari Cina, media tersebut memperingatkan agar Moriyasu tidak lengah saat bertandang ke Jakarta. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan adalah karena keberadaan para pemain Eropa di timnas Indonesia. Para pemain keturunan itu bisa menjadi senjata untuk setidaknya dapat memberi efek kejut pada Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Belum lagi jika di laga melawan Jepang nanti Kevin Dix sudah masuk. Wah, pasti kekuatan Indonesia akan bertambah. Setelah mendapat peringatan dan tahu bagaimana ngerinya atmosfer SUGBK, Hajime Moriyasu pun tak sudi bereksperimen di laga melawan Indonesia.
Media Jepang Nikkan Sports seperti dikutip Suara melaporkan, Moriyasu tidak akan mengotak-atik susunan pemain di babak-babak akhir kualifikasi ini. Meski ia tahu bahwa pemain yang dipasang akan bekerja dengan baik, hanya saja Moriyasu ingin mengurangi resiko. Selain tak mengubah-ubah susunan pemain, Moriyasu juga akan memeriksa catatan kekurangan timnya di laga sebelumnya. Sementara Samurai Biru cemas menghadapi Indonesia. Di Timnas Arab Saudi sedang terjadi gonjang-ganjing. Ancaman pemecatan menghantui pelatih Roberto Mancini. Mancini walau sukses membawa Italia juara Piala Eropa, namun ketika melatih Arab Saudi malah cosplay jadi Krisnasamy Rajagopal. Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 di tangan Mancini performanya terjun bebas. Media-media mengkritik kemampuan Mancini di Arab Saudi yang tidak sesuai dengan gajinya. Mengutip Goal, Mancini menerima gaji 20 juta euro per tahun. Namun sejauh ini hanya meraih 7 kemenangan dan menelan 6 kekalahan. Api konflik kian membesar setelah Mancini justru memberi komentar menohok buat Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Ia mengeluh para pemainnya tak diberi menit bermain cukup di level klub karena kebijakan kuota legiun asing di liga domestik. Omongannya itu dinilai menyerang otoritas Liga Arab Saudi. Liga Arab Saudi sendiri memang dikuasai para pemain yang sebelumnya berkarir di Eropa, mulai dari Karim Benzema, Ronaldo, Firmino, Sadio Mane, bahkan sekelas Kalidou Koulibaly dan Yasin Bono. Komentar Mancini memicu kemarahan pihak Arab Saudi. Hingga naskah ini dibuat, memang belum ada pengumuman resmi Mancini dipecat, namun isu soal siapa yang akan menggantikan bekas pelatih Inter di Arab Saudi menguat. Sosok kaliber Zinedine Zidane yang mempersembahkan hat-trick Liga Champions buat Real Madrid dirumorkan mengisi posisi itu. Dengan kata lain, tidak mustahil kalau Mancini tak akan memimpin laga melawan Indonesia nanti. Siapa tahu justru Zidane kebetulan yang akan head-to-head dengan Sinteyong. Menarik sekali bukan? Tapi misalkan ganti pelatih sebelum laga melawan Indonesia, bukankah Arab Saudi sendiri yang akan kesulitan? Maksudnya mereka mesti beradaptasi lagi dengan pelatih baru. Padahal tidak ada waktu untuk mengejar poin di tabel klasemen demi lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, hal itu malah bisa menguntungkan timnas Indonesia. Sementara Arab Saudi menyusun lagi chemistry timnas Indonesia sudah terjalin. Bahkan di laga melawan Jepang dan Arab Saudi nanti, Indonesia tetap berpotensi turun dengan kekuatan penuh. Lupakan apakah Kevin Dix bisa bermain di laga itu atau tidak. Masih ada pemain seperti Jai Itses di lini belakang. Awalnya Bang Jai diragukan tampil karena akumulasi kartu. Namun dikutip Tempo, menurut ketentuan baru dari Komite Disiplin dan Etik FIFA, terdapat pemutihan kartu dalam peralihan babak atau ronde di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, walau mendapat 2 kartu kuning, Jai masih bisa bermain di laga melawan Jepang. Nah, yang tidak bisa main lawan Jepang karena akumulasi kartu adalah Ivar Yenar. Tapi tenang, gelandang pekerja keras itu bisa bermain di laga melawan Arab Saudi. Selain Yenar, Asnawi Mangkualam juga kemungkinan absen. Kalau Asnawi bisa jadi absen di laga melawan Jepang maupun Arab Saudi karena cedera. Di lain tempat, Calvin Verdong sudah memupuk optimisme sebelum laga melawan Jepang. Ia bahkan berseloroh bahwa Jepang tidak memiliki pemain bagus. Di samping hal-hal tadi, kita juga akan menanti hasil evaluasi terhadap Sinteyong yang dilakukan oleh PSSI. Harapannya sih, Sinteyong tidak nakal lagi dalam menyusun starting line up. Haji Moriyasu yang skuadnya merata saja ogah bereksperimen. Masa Sinteyong yang skuadnya pas-pasan melakukan sebaliknya?